Setelah mendengar Adipati Hadiwijoyo kembali ke dalam ruang dalam kadipaten, maka semua yang hadir di Sasono Sewoko segera berdiri, ngapurancang, membungkukkan badan dan menundukkan kepala, lalu mereka pun menyembah, menghormat kepada Kanjeng Adipati. Ki Lurah Wasono dan juga Ki Ageng Neselo juga segera berdiri mengapit Kanjeng Adipati yang bersiap untuk berjalan ke dalam kadipaten. Demikian juga dengan dua orang prajurit Wiromanggolo yang duduk di belakangnya. Mereka berdua kini telah berdiri siap mengawal Adipati Hadiwijoyo. Demikianlah pasewaan pertama telah dilaksanakan di Kadipaten Pajang. Semua acara telah berlangsung lancar, dan setelah Adipati Hadiwijoyo kembali ke dalam Kadipaten, pasewaan pun telah selesai dan telah dibubarkan. Sementara itu, di Kadipaten Jipang, di depan Sasono Sewoko, beberapa orang kepercayaan Adipati Aryo Penangsang sedang berdiri dan berbicara tentang kesiapan menata Jipang yang baru tumbuh. Rangkut bersama Ki Lurah Radio dari Kesatuan Wiromanggolo sedang membicarakan persiapan pasewaan yang pertama bagi Kadipaten Jipang. Kapan Adipati Aryo Penangsang akan mengadakan pasewaan di Kadipaten Jipang, Rangkut? Kata Ki Lurah Radio. 4 hari lagi, Ki Lurah, jawab Rangkut. Kita masih punya waktu 3 hari. Besok, para prajurit Wiromanggolo akan berkeliling memberitahuan kepada para bebau di seluruh tlatah Jipang tentang pasewaan itu, kata Ki Lurah Radio. Baik Ki Lurah, nanti biar diantar oleh beberapa orang Jipang, kata Rangkut. Di dekatnya, Ki Matahun sedang bersiap untuk melihat pembangunan dalam kepatian. Setelah mendapatkan tempat yang tidak jauh dari dalam kadipaten, Ki Matahun sejak kemarin 3 orang tukang dan seorang pembantu mulai melaksanakan perintah Kanjeng Adipati Jipang, yaitu Raden Aryo Penangsang, untuk membangun dalam kepatian. Siapapun nanti yang akan diangkat menjadi Paten Jipang, bagiku tidak masalah. Terserah kepada Kanjeng Adipati Aryo Penangsang, kata Ki Matahun dalam hatinya. Sejak kemarin, 3 orang tukang dibantu oleh seorang pemuda telah mulai bekerja. Mereka membersihkan dan menebang beberapa pohon yang tidak terlalu besar. Secara diam-diam, Ki Matahun memperhatikan pemuda yang membantu menebang pohon. Seorang pemuda yang rajin, bekerja keras terus-menerus dari pagi sampai petang. Ia berbadan tegap, kuat, berkumis tipis, mempunyai pandangan mata yang tajam seperti seekor macan. Seorang anak muda yang tegap dan gagah. Daripada hanya membantu menjadi tukang kayu, anak itu lebih pantas menjadi seorang prajurit Jipang, kata Ki Matahun dalam hatinya. Ketika waktu istirahat, Ki Matahun pun memanggil anak muda yang menarik perhatiannya tadi. Siapa namamu, anak muda? Tanya Ki Matahun. Nama saya Anderpati, Ki, jawab anak muda itu. Kau berasal dari Anderpati, Nger? Tanya Ki Matahun. Dari sini, Ki, Jipang, jawab Anderpati. Kau sejak kecil tinggal di Jipang? Iya, Ki Matahun. Sejak lahir saya berada di Jipang. Nger, daripada menjadi pembantu tukang kayu, sebetulnya kau lebih pantas menjadi seorang prajurit Jipang, Nger Anderpati, kata Ki Matahun. Iya, Ki, saya belum mendapat kesempatan, kata Anderpati.
Nger Nderpati, nanti setelah Kanjeng Adipati Aryo Penangsang pulang dari Kocarajan Demak, 3 pasar lagi akan segera dibentuk prajurit Jipang. Aku harapkan kau bisa ikut pendadaran prajurit, Nger Nderpati, kata Ki Mataun. Baik Ki Mataun, jawab Andarpati. Nger Andarpati, kalau kau menjadi prajurit, kira-kira apa yang akan kau perbuat untuk Kadipaten Jipang ini, Nger? Tanya Ki Mataun. Andarpati yang bermata tajam setajam mata seekor macan menjawab pertanyaan Ki Mataun dengan suara tegas dan tenang. Ki Mataun, saya seutuhnya adalah orang Jipang. Saya lahir di Jipang, hidup di Jipang, makan dan minum dari bumi Jipang. Seluruh hidup saya akan saya abdikan untuk Kadipaten Jipang, jawab Andarpati. Ki Mataun yang semakin tertarik dengan anak muda yang rajin dan bertubuh kuat itu, lalu menepuk bahu anak muda itu dan berkata pelan-pelan, "Bagus Andarpati, sikapmu sebagus namamu, Andarpati. Nanti malam, wayah sepi bocah, datanglah di tanah lapang di tepi Bengawan Sore. Kau tunggu aku di sana, Nger," kata Ki Mataun selanjutnya. Baik Ki Mataun, jawab Andarpati. Setelah melihat-lihat hasil pembersihan lahan yang akan dibuat menjadi dalem kepatian, Ki Mataun pun kemudian berniat pulang ke dalam Kadipaten. "Aku tinggal dulu, Nderpati. Aku akan kembali ke dalam Kadipaten. Jangan lupa nanti malam di saat waktu sudah menunjukkan sepi bocah, kita bertemu di tanah lapang di tepi Bengawan Sore," kata Ki Mataun. Baik Ki Mataun, kata Andarpati. Andarpati melihat ke arah Ki Mataun, orang yang berilmu tinggi dan dihormati di Kadipaten Jipang Panolan, berjalan meninggalkannya kembali menuju ke dalam Kadipaten. Hingga matahari condong ke barat, Andarpati bekerja tanpa kenal lelah. Tubuhnya yang kuat dengan mudah dipergunakan untuk menyingkirkan kayu-kayu yang sudah ditebang. Demikianlah suasana yang terang berangsur-angsur berubah menjadi gelap. Siang kini berganti menjadi malam, dan ketika gelap telah menyelimuti bumi Jipang, Andarpati pun terlihat sedang berjalan menuju ke sebuah tanah lapang kecil di pinggir Bengawan Sore. "Apa maksud Ki Mataun menyuruhku datang ke tanah lapang di tepi Bengawan Sore ini?" katanya dalam hati. Andarpati terus berjalan. Bulan yang hanya sepotong tidak cukup kuat untuk menerangi daerah di sekitar Bengawan Sore, sehingga bayangan pohon kelihatan seperti sebuah bayangan hantu yang siap menerkam. Tetapi Andarpati adalah bukan seorang penakut. Ia terus berjalan menuju ke sebuah tanah lapang tanpa menghiraukan bayangan hantu yang akan menerkamnya. Beberapa saat kemudian, sampailah ia di sebuah lapangan kecil yang banyak berterbaran rumput-rumput di pinggir Bengawan Sore. Kini Andarpati duduk di bawah sebatang pohon. Ia tidak menghiraukan keindahan pantulan cahaya bulan yang memantul di permukaan air Bengawan Sore. Pandangan matanya yang tajam, setajam mata harimau, menyapu daerah sekelilingnya, mencari sosok bayangan Ki Mataun yang menyuruhnya untuk menunggu di tepi Bengawan Sore. Andarpati tidak usah menunggu lama. Dari kejauhan tampak 2 sosok bayangan hitam berjalan menuju ke tanah lapang dan kemudian berjalan mendekatinya. "Itu Ki Mataun dan Ki Rangkut," desis Andarpati
Lalu ia pun berdiri menanti bayangan itu. "Nger Antarpati," kata Ki Matahun setelah jarak keduanya sudah semakin dekat. "Iya Ki Matahun," kata Antarpati. "Bagus, kau mau datang ke tempat ini. Kau tahu maksudku kalau kita ingin bertemu di tempat yang sepi ini, Nger?" tanya Ki Matahun. "Belum, Ki." "Dengar, Nger Antarpati, kau aku panggil ke sini karena aku ingin membunuhmu," kata Ki Matahun. "Ki Matahun ingin membunuhku? Kita tidak mempunyai persoalan apapun, Ki," kata Antarpati heran. "Ada atau tidak ada persoalan, malam ini aku ingin membunuhmu di tepi Bengawan Sore ini. Tempat ini sepi. Tidak ada seorang pun yang tahu kalau aku membunuh seorang anak muda yang bernama Antarpati. Bersiaplah, Nger Antarpati," kata Ki Matahun. "Rangkut, bunuh dia," teriak Ki Matahun keras sambil telunjuknya menuding ke arah Antarpati. Setelah memberi perintah kepada Rangkut, maka Ki Matahun kemudian menepi dan berdiri sambil bersedekap menyilangkan kedua tangan di depan dadanya. Ia menunggu Rangkut yang sedang berjalan mendekati Antarpati. Antarpati yang masih heran melihat sikap Ki Matahun, orang yang berilmu tinggi dan dihormati oleh para penduduk Jipang, terkejut ketika melihat Rangkut yang telah bersiap menyerangnya. Dan Antarpati pun tahu Rangkut adalah salah seorang tokoh yang berilmu tinggi di Kadipaten Jipang Panolan, orang kepercayaan Adipati Aryo Penangsang. Tetapi Antarpati bukan seorang pengecut. Dia pernah diajari olah kanuragan oleh pamannya yang menjadi tukang kayu yang saat ini sedang membangun dalam kepatian. Sesaat kemudian Antarpati pun juga bersiap. Dia tidak mau mati di tepi Bengawan Sore tanpa perlawanan. "Bersiaplah Antarpati, aku akan membunuhmu sekarang, melawan atau tidak melawan," kata Rangkut. Kemudian Rangkut pun melompat ke depan, tangannya terayun keras memukul badan Antarpati yang terpaksa melompat mundur. Rangkut pun melompat sekali lagi mengejar Antarpati dengan pukulan sisi telapak tangannya dari arah samping kanan, dan Rangkut pun kini berusaha memukul pundak Antarpati. Dengan cepat Antarpati memutar dan menggeser badannya ke samping, dan jari tangannya kini mengepal dan memukul lurus ke tangan Rangkut yang sedang menyerangnya. Rangkut yang sudah menduga serangan itu, sisi telapak tangannya seketika berubah mengembang 5 jari, dan dengan kecepatan yang tidak diduga oleh lawannya, kepalan tangan Antarpati masuk ke dalam cengkraman 5 jari Rangkut. Antarpati merasa terkejut ketika kepalan tangannya tertangkap oleh 5 jari Rangkut yang kuat. Antarpati merasa kepalan tangannya seperti dijepit besi, tetapi tiba-tiba terasa jepitan itu melonggar dan tangannya pun terlepas. Dan ketika ia merasa kepalan tangannya sudah bebas, maka dengan cepat ia melompat maju dan tendangan kaki Antarpati bergerak akan menghantam perut Rangkut. Rangkut pun kini tidak mau perutnya diadu dengan kaki lawannya. Segera saja kedua tangannya digerakkan ke bawah menangkis kaki Antarpati. Untuk kedua kalinya terjadi benturan. Kaki Antarpati beradu dengan tangan Rangkut. Antarpati merasa kakinya seperti membentur dinding batu padas, sehingga kini ia melompat mundur selangkah. Tetapi akibat yang tidak diduganya adalah benturan itu mengakibatkan Rangkut terlempar ke belakang 2 langkah. Rangkut jatuh berguling. Lalu dengan tangkasnya, ia bisa berdiri tegak, bersiap menerima serangan dari Antarpati selanjutnya.
Melihat Rangkut yang terlempar ke belakang 3 langkah, Antarpati berbesar hati. Lalu ia pun melompat ke depan, menyerang dengan sisi telapak tangannya ke arah kepala. Di tepi lapangan, Ki Matahun dengan sepenuh hati memperhatikan pertarungan antara Rangkut melawan Antarpati. Matanya yang tajam mengamati setiap gerakan yang dilakukan oleh Antarpati. Semua gerakan menendang, menyikut, memukul, menangkis, menghindar ke samping, berguling, melompat ke depan maupun ke belakang, semuanya tidak luput dari pandangan mata Ki Matahun yang tajam. Semua gerakannya masih mentah, kata Ki Matahun dalam hatinya. Antarpati hanya berbekal keberanian saja. Untung saja bentuk tubuh dan kekuatannya bagus. Jadi lebih mudah untuk membentuknya, kata Ki Matahun dalam hatinya. Beberapa saat telah berlalu. Rangkut pun masih melayani semua serangan yang dilakukan oleh Antarpati. Keduanya bergerak cepat, saling serang, saling pukul, seringnya terjadi benturan, mengakibatkan tangan dan kaki Antarpati terasa sakit. Mereka berdua masih mampu bergerak cepat. Baju Antarpati telah basah kuyup, terkena keringat yang keluar dari badannya. Ketika Rangkut sudah merasa pertarungan ini sudah cukup lama, maka ia pun berniat untuk menghentikan pertarungan itu. Ia pun kemudian memandang ke arah Ki Matahun, dan Rangkut melihat Ki Matahun menganggukkan kepalanya. Ketika Antarpati memukul wajah Rangkut dengan kepalan tangannya, dengan cepat Rangkut bergeser dan berputar ke kiri. Kini tiba-tiba Antarpati merasa tangannya dipegang oleh Rangkut erat sekali. Dan dengan kecepatan yang mengagumkan, Rangkut bergerak ke belakang tubuhnya, dan secara cepat tangannya kini telah terbiling ke belakang, sehingga Antarpati kini tidak mampu bergerak sama sekali. "Cukup Rangkut, berhenti Antarpati," teriak Ki Matahun. "Berhenti!" teriak Ki Matahun selanjutnya. Antarpati yang tangannya terbilin ke belakang tidak bisa bergerak sama sekali. Kecepatan Rangkut sewaktu memilin tangannya ke punggung adalah di luar dugaannya. Rangkut kini kemudian melepaskan tangan Antarpati yang telah dipilihnya sehingga lekat ke punggungnya sendiri. "Berhenti. Cukup sekian latihan untuk hari ini," kata Ki Matahun selanjutnya. Antarpati terkejut dan dengan nafas terengah-engah, maka ia pun menghentikan pertarungan. "Latihan? Maksud Ki Matahun dengan semua ini hanya latihan, Ki?" tanya Antarpati. "Ya, semua ini memang latihan. Kenapa, Ngir Antarpati?" tanya Ki Matahun sambil tersenyum. "Ki Matahun tidak jadi membunuh saya?" tanya Antarpati. Antarpati, mana mungkin aku membunuh orang yang setia kepada Jipang. Aku bilang akan membunuhmu supaya kau mengeluarkan semua kemampuanmu. Tetapi ternyata kenyataannya kemampuanmu masih mentah, Ger. Kau belum punya bekal kemampuan olah kanuragan sama sekali," kata Ki Matahun. "Iya Ki," jawab Antarpati sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Lalu dilihatnya Ki Rangkut dengan tubuh yang masih segar tersenyum kepadanya. "Berarti Ki Rangkut tadi hanya pura-pura terlempar ketika terkena tendangan kakiku, Ki," kata Antarpati. "Iya Antarpati, supaya kau bertambah semangat untuk bisa berusaha mengalahkan aku," kata Ki Rangkut. "Bukan begitu Ki Rangkut, tetapi saya hanya tidak mau mati terbunuh di sini," kata Antarpati. "Dengar Antarpati," kata Ki Matahun. "Aku ingin kau besok menjadi salah satu pemimpin prajurit Jipang yang berkemampuan tinggi seperti Rangkut.
Tetapi saat ini ilmu kanuraganmu masih mentah, sehingga kau masih perlu banyak belajar dan berlatih, Ger, kata Kimatahun. Baik Kimatahun, saya sudah berusaha, tetapi dari dulu ilmu kanuragan saya tidak pernah meningkat, kata Antarpati. Baiklah Antarpati, mulai besok malam kau akan kulatih. Sebelum kita punya tempat yang lebih baik, kau akan kulatih di tepi Bengawan sore ini. Kecuali kalau aku ada kepentingan lainnya tidak berada di Jipang, kau bisa berlatih sendiri. Kau bisa mengulang-ulang semua jurus yang nantinya akan aku ajarkan, kata Kimatahun. Terima kasih Kimatahun, terima kasih. Kimatahun sudah berkenan menerima saya sebagai seorang murid, kata Antarpati. Iya, Ger. Yang penting bagiku adalah sikapmu, Ger Antarpati. Hidup matimu kau pergunakan untuk membela Jipang, Ger. Baik, Ki. Berarti saya bersama-sama Ki Rangkut adalah saudara seperguruan, kata Antarpati. Berbahagialah kau Antarpati. Aku memang pernah diajari sejurus dua jurus, tetapi aku bukan murid Kimatahun. Kau adalah satu-satunya orang yang diangkat menjadi murid oleh Kimatahun, kata Ki Rangkut menjelaskan. Terima kasih Kimatahun, terima kasih Ki Rangkut, kata Antarpati. Baik, sekarang mari kita pulang. Besok kita berlatih lagi, kata Kimatahun. Kimatahun dan Rangkut pun kemudian meninggalkan tanah lapang di tepi Bengawan sore. Demikian juga dengan Antarpati yang mempunyai sorot mata seperti seekor macan. Dia mengambil jalan lain pulang ke rumahnya sendiri. Malam kini semakin larut, dan ketika malam telah sampai di ujungnya, maka matahari segera muncul di sebelah timur dan mulai bangunlah seisi bumi Jipang. Ketika telatah Jipang sudah semakin terang, maka Ki Lurah Radio memerintahkan beberapa orang prajurit Wiromanggolo untuk berkeliling di seluruh pelosok Jipang. Mereka akan memberitahu kepada semua bebau Kadipaten Jipang untuk memenuhi kewajiban sowan pada pasewaan yang pertama yang akan diadakan di Sasono Sewoko 2 hari lagi. 3 kelompok prajurit Jipang bersama seorang penunjuk jalan dari Jipang mulai berangkat meninggalkan Sasono Sewoko. Tanpa kesulitan apapun, mereka menemui semua bebau dan sambutan dari para bebau adalah sangat baik. Karena keluarga Raden Aryo Penangsang memang sudah sangat dikenal dan dihormati di seluruh Kadipaten Jipang. Sejak zaman Mojopahit, Jipang memang sudah merupakan sebuah desa yang besar, yang mempunyai seorang Senopati Demak, yaitu Sunan Ngudung, yang merupakan eyang dari Adipati Aryo Penangsang. Saat ini, tidak ada seorang pun bebau dari Kadipaten Jipang yang menyaksikan kemampuan dari Raden Aryo Penangsang dalam memimpin Kadipaten Jipang. Ketika pagi hari itu, di Kadipaten Jipang, para prajurit Wiromanggolo sedang sibuk berkeliling di seluruh Jipang serta mempersiapkan acara pasewaan yang pertama di Kadipaten Pajang. Di ruang dalam, Adipati Hadiwijoyo sedang berbincang dengan para Nayaka Praja Kadipaten Pajang. Adipati Hadiwijoyo duduk di kursi dan di hadapannya duduk beberapa dingklek pendek. Semua Nayaka Praja Kadipaten Pajang ditambah Ki Lurah Wasono dan juga Ki Ageng Niselo yang saat itu masih berada di Pajang. Kakang Pemanahan, bagaimana dengan rencana peresmian pembentukan prajurit Pajang? Tanya Adipati Hadiwijoyo. Peresmian prajurit akan kita adakan 3 hari lagi, Kanjeng Adipati. Prajurit yang lulus pendadaran semuanya ada 240 orang.
Sedangkan saat ini senjata kita hanya 100 buah pedang pendek dan 20 buah mata tombak, kata Ki Pemanahan. Baik Kakang, nanti dibagi menjadi 2 kesatuan. Masing-masing terdiri dari 100 orang bersenjatakan pedang pendek, sedangkan yang 20 orang menjadi prajurit bersenjatakan tombak. Sisanya 20 orang nanti akan dilatih secara khusus untuk menjadi pasukan sandi, pasukan Telik Sandi Kadipaten Pajang, kata Adipati Hadiwijoyo. Sedangkan setiap 100 prajurit masing-masing mendapat 50 buah pedang pendek. Sambil menunggu senjata yang kita pesan dari pandai besi dari Desa Butuh dan juga pandai besi dari Banyu Biru, kata sang Adipati. Baik Kanjeng Adipati, hanya mata tombaknya belum ada landeannya, jawab Ki Pemanahan. Segera akan kita buatkan landeannya. Dan nanti kedua kesatuan prajurit itu, yang 100 orang dipimpin oleh Penatus Pemanahan dan yang 100 lagi akan dipimpin oleh Penatus Penjawi, kata Adipati Hadiwijoyo. Sendika dawuh Kanjeng Adipati, kata Ki Pemanahan. Nanti yang 20 orang pasukan bersenjatakan tombak dan 20 pasukan Telik Sandi akan dilatih oleh Wenang Wulan, kata Adipati Pajang. Sendika dawuh Kanjeng Adipati, kata Wenang Wulan. Selanjutnya, Patih Monconegoro, aku akan pergi ke Tingkir. Di sana, aku akan menginap semalam dan besok aku akan pulang kembali ke Pajang. Selama aku tidak ada di tempat, kau bersama Nayaka Praja yang lain dan bekerja sama dengan para pasukan Wiromanggolo di bawah pimpinan Ki Lurah Wasono agar menjaga ketentraman Tlatah Pajang, kata Adipati Hadiwijoyo. Kalau ada persoalan yang sangat penting, segera susul aku ke Tingkir, kata Adipati Hadiwijoyo. Sendika dawuh Kanjeng Adipati, kata Patih Monconegoro. Wenang Wulan, kau akan ikut aku ke Tingkir. Siapkan kudanya dan kita akan berangkat sekarang, kata Adipati Hadiwijoyo selanjutnya. Sendika dawuh Kanjeng Adipati, kata Wenang Wulan. Adipati Hadiwijoyo pun segera membubarkan pertemuan, lalu ia pun masuk ke dalam kamar, mengambil keris Kiai Nogo Siluman dipakai di lambungnya di sebelah depan kiri, lalu ia pun keluar ke halaman belakang. Di halaman belakang dilihatnya beberapa orang Nayaka Praja, dan di dekatnya juga telah siap Wenang Wulan bersama dengan 2 ekor kuda. Sesaat kemudian Adipati Hadiwijoyo pun kemudian naik ke punggung kuda diikuti oleh Wenang Wulan. Aku berangkat sekarang, kata Adipati Hadiwijoyo. Hati-hati Kanjeng Adipati, kata Ki Pemanahan. Hadiwijoyo pun mengangguk dan dengan perlahan-lahan ia menggerakkan kudanya maju ke depan, dan setelah agak jauh bersama Wenang Wulan ia melarikan kudanya menuju ke Desa Tingkir. Debu mengepul dari 2 ekor kuda yang berlari tidak begitu kencang. Suasana pagi yang cerah di Tlatah Pajang dan terlihat beberapa kali berpapasan dengan orang yang berjalan berlawanan arah. Di beberapa tempat ada beberapa orang yang membuka lahan untuk dibangun rumah. Mereka sedang menebang beberapa pohon. Menyaksikan hal tersebut, Adipati Hadiwijoyo berniat singgah sejenak. Maka kini ia pun mengajak Wenang Wulan untuk menghentikan kudanya. Wenang Wulan pun kini turun dari punggung kudanya, lalu mendekati orang yang sedang bekerja. Kemudian ia pun memperkenalkan orang yang berkuda bersamanya adalah Adipati Pajang, yaitu Adipati Hadiwijoyo. Iya, kami sudah tahu Kanjeng, kata orang itu. Dari mana kalian tahu? Tanya Adipati Hadiwijoyo.
Kami kemarin ikut melihat pasewaan, meskipun kami hanya di luar sasana sewoko Kanjeng Dipati, kata orang yang sedang bekerja menebang pohon itu. Siapa namamu? Tanya sang adipati. Wage Kanjeng Dipati, jawab orang itu. Kau sudah lama babat alas, Wage? Baru 2 pasar Kanjeng Adipati, jawab Wage. Lalu kau berasal dari mana? Saya berasal dari sebelah Gunung Tidar Kanjeng Dipati, jawab Wage. Baik, semoga kalian kerasan di sini. Ajak juga teman-temanmu untuk pindah ke Pajang, kata Hadiwijoyo. Baik Kanjeng Adipati. Setelah itu, Adipati Hadiwijoyo mengajak Wenangwulan untuk meneruskan perjalanannya. Ketika mereka melihat ada beberapa orang yang juga sedang bekerja membabat alas, maka sekali lagi Adipati Hadiwijoyo mengajak Wenangwulan untuk singgah sebentar. Dari mana kalian? Tanya Kanjeng Adipati. Dari Gunung Kidul Kanjeng Adipati, jawab orang itu. Kenapa kalian pindah ke Pajang? Tanah di Pajang lebih subur dari tanah di Gunung Kidul Kanjeng Adipati, kata orang yang sedang membersihkan pepohonan. Adipati Hadiwijoyo menganggukkan kepalanya dan ia pun berkata, ajak juga saudara atau temanmu untuk pindah ke Pajang. Demikianlah Adipati Hadiwijoyo beberapa kali berhenti menyapa rakyatnya yang mulai banyak berdatangan pindah ke Pajang. Kedua kuda itu masih terus berlari. Jalan dari Pajang ke Tingkir yang sedikit menanjak bisa dilaluinya dengan mudah. 2 ekor kuda itu terus berlari dengan kecepatan sedang menuju ke desa Tingkir. Tidak lama kemudian, sampailah mereka di jalan simpang. Ada sebuah pertigaan, jalan yang kiri menuju ke Pengging, sedangkan jalan yang lurus adalah menuju ke desa Tingkir atau bisa terus sampai ke Banyu Biru. Kedua ekor kuda itu berlari lurus. Beberapa kali mereka menyeberangi beberapa sungai kecil yang melintang di tengah jalan. Sekali-kali mereka melihat ke arah Gunung Melapi yang terlihat gagah dan tegak di sebelah kirinya. Adipati Hadiwijoyo dan Wenangwulan masih melarikan kudanya. Dan tidak lama kemudian di depan mereka ada sebuah pertigaan lagi. Jalan yang ke kanan adalah menuju ke Simo, sedangkan jalan yang lurus adalah menuju ke desa Tingkir. Dan kini mereka berdua pun mengambil jalan yang lurus, melirikan kudanya ke arah desa Tingkir. Matahari kini semakin tinggi. Menjelang tengah hari, mereka telah sampai di batas desa Tingkir. Kecepatan kudanya pun kini mulai dikurangi. Sebentar lagi mereka akan sampai ke rumah Nyai Ageng Tingkir. Sesaat kemudian, kuda mereka kini beranjak memasuki halaman rumah Nyai Ageng Tingkir. Dan tampak di halaman Ki Suto, Ki Noyo beserta Ki Ganjur sedang menjemur gabah.